Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kali ini saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat dari sudut pandang Alkitab, ya, apakah Satan atau iblis itu ya, atau Mamon, itu nama-namanya itu adalah maha tahu. Kita lihat dari sudut pandang Alkitab, bukan dari sudut pandang tafsir, ya. Manusia adalah makhluk roh. Nah, uniknya dengan ciptaan Allah yang lain adalah manusia mempunyai tubuh dan jiwa. Jumlahnya sangat banyak. Jadi roh manusia itu sangat banyak, ya, tak terhitung. Itu Wahyu 19 ayat 6. Saya perkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian, ya, makhluk roh, ya. Tadi manusia, sekarang malaikat. Malaikat itu hanya roh, dia tidak memiliki tubuh dan jiwa, ya. Jadi roh itu tidak bisa mati, ya. Nah, jumlahnya berapa? Jumlahnya sangat banyak sekali, ya. Ada 1 miliar. Loh, bagaimana cara menghitungnya? Ikut jelas-jelas ditulis kok. Ya, karena ditutupilah, makanya tidak bisa mengerti, ya. Ini jumlahnya terdapat dalam Wahyu 5 ayat 11, ya. Sangat banyak sekali. Malaikat makhluk roh, sebab itu dia adalah makhluk penyembah, ya. Sama seperti manusia, makhluk penyembah. Hanya bedanya malaikat tidak memiliki tubuh dan jiwa, ya. Lalu ada lagi makhluk, ya, serafim, ya. Dia juga hanya roh, ya. Serafim bersayap 6, ya, penuh mata. Terdapat dalam Wahyu 4 ayat 6, 7 dan 8, ya. Jumlahnya berapa? Serafim ada 4, ya. Wajahnya pun mirip manusia, lembu, singa, burung nasar, ya. Yang ketiga, kerub. Kerub juga hanya roh, ya, tidak memiliki tubuh dan jiwa, ya. Kerub bersayap 4. Kalau serafim tadi bersayap 6, kerub bersayap 4, ya. Berwajah juga 4, ya. Menghadap ke utara, selatan, timur dan barat, ya. Itu kerub, semuanya penuh mata, semua bagiannya, ya. Kerub berjumlah kurang lebih 1 juta. Sekali lagi, kalau mau tahu jumlahnya dari mana, ikut STAOL, Sekolah Tinggi Alkitab Online, yang diselenggarakan oleh Gereja Alkitab Allah Online. Oke. Nah, bagaimana dengan iblis? Iblis adalah salah satu pemimpin malaikat. Itu awalnya, ya. Silakan dibaca dari Yeskiel, ya, Yeskiel 28 tuh. Baca itu, ya, mengenai nubuatan tentang Raja Tirus, ya. Iblis adalah mantan
penghulu malaikat ya. Kejadian 3 ayat 1 ya. Wahyu 12 ayat 3 ya. Dia juga disebut apa? Naga besar merah padam ya, dalam kitab Wahyu ya. Berkepala 7, bertanduk 7, bermata 7 ya. Iblis atau Satan atau bintang timur itu hanya satu ya. Dia pemimpinnya ya. Dia pemberontak itu, dia bapak segala dusta, itu hanya satu ya. Ukuran malaikat itu sama dengan manusia, dimensinya besarnya sama dengan manusia. Karena iblis itu tadinya mantan malaikat ya, dia adalah ciptaan, maka dia tidak bisa ada di segala tempat dalam waktu yang sama ya. Beda dengan Allah. Allah itu roh. Yeremia 23 ayat 24, Allah memenuhi seluruh ciptaannya ya, mata Allah ada di mana-mana. Juga dalam Ibrani 4 ayat 13 ya, tidak ada yang tersembunyi ya. Di hadapan Allah itu semuanya harus mempertanggungjawabkan ya. Tetapi kalau iblis atau Satan itu hanya satu, dan dia ukurannya sebesar ukuran manusia. Dia tidak bisa berada di segala tempat dalam waktu yang sama. Contohnya kalau dia ada di Jakarta, pada saat yang sama dia tidak ada di Bandung, tidak ada di Medan, tidak ada apalagi di Amerika, di Belanda, tidak ada. Dia itu ya. Jadi sudah saya jelaskan ya bedanya iblis dengan Allah. Kalau Allah itu pencipta ya. Dalam waktu yang sama, di tempat yang berbeda, Allah bisa hadir karena dia memenuhi seluruh ciptaannya ya. Lalu pertanyaannya, bagaimana iblis bisa tahu berita tentang dunia? Wahyu 13 ayat 4 itu menyatakan bahwa ekornya menyeret sepertiga malaikat di sorga. Ya. Kalau tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa malaikat di sorga itu jumlahnya itu kurang lebih 1 miliar ya. Jadi kalau sepertiga malaikat di sorga itu diseret, itu kurang lebih berapa tuh? 333 juta ya. Itu malaikat yang diseret sama dia, yang berubah menjadi setan-setan karena berubah menjadi kaki tangannya. Nah, jumlahnya itulah yang ada di seluruh dunia. Pada saat iblis dilemparkan ke dunia, dia menyeret sepertiga malaikat di sorga. Malaikat itu berubah menjadi setan-setan ya. Itulah yang tersebar, itu yang menjadi kaki tangannya. Dengan demikian kita bisa lihat bahwa iblis membangun struktur organisasi. Ya. Ayatnya lihat di Efesus 6 ayat 12 ya. Efesus 6 ayat 12 ya. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, yaitu satu, penghulu-penghulu ya. Saya bacakan saja supaya tidak salah ya. Dari Efesus ya. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa. Jadi pemerintah, penguasa-penguasa, tentu pemerintah bukan pemerintah darah dan daging ya.
Ini ya. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Itu struktur organisasinya. Jadi kalau iblis itu katakanlah ya, dia ada di Jakarta, lalu dia bisa menerima berita, ya, dia mengetahui kejadian di Amerika, katakanlah begitu ya. Itu dari mana? Bukan karena dia tahu, tetapi ada yang memberitahu, yaitu antek-anteknya, kaki tangannya, malaikat yang diseret seperti yang ada di surga itu yang menjadi setan-setan, itu yang memberitakan kepada iblis, ya, bahwa ada sebuah peristiwa, sehingga iblis itu tahu, begitu. Jadi bukan karena iblis sendiri yang melihat, tidak, mungkin iblis sendiri melihat ya, tetapi ada juga hal-hal yang tidak dia lihat. Kalau Allah tidak ada yang tersembunyi, ya. Tadi ya, saya bacakan lagi ya untuk lebih ini ya. Dari Yeremia. Yeremia dulu ya, saya bacakannya. Yeremia 23 ayat 24. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat? Ya. Demikian firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikian firman Tuhan. Nah, sekarang kita lihat Ibrani 4 ya, ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Nah, kalau di depan Allah, ya, kalau Allah itu Dia sendiri yang tahu, Dia sendiri melihat. Tapi kalau iblis tidak, belum tentu dia melihat. Dia lebih banyak mendapatkan laporan dari kaki tangannya. Amin. Jadi jelas, iblis tidak maha tahu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetap baca Alkitab. Kembali ke Alkitab. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Maka Bapak Ibu akan dibukakan pikiran sehingga mengerti kitab suci. Ya. Jadi tidak ada tuh bidadari dalam sorga yang ada di Alkitab. Tidak ada bidadari, ya. Apalagi katanya itu malaikat yang berjenis wanita, ya, lalu bersayap. Tidak ada, ya. Malaikat kalau menemui, kalau harus ya menemui manusia, ditentukannya seperti pada saat menemui Maria, dia memakai tubuh laki-laki, walaupun dia tidak bergender, tapi dia memakai tubuh laki-laki. Demikian juga pada saat dia bertemu dengan Lot, dia memakai tubuh laki-laki. Juga Yakub, dia memakai tubuh laki-laki. Ya, ukurannya sebesar setinggi manusia. Jadi tidak ada itu ya. Itu hoak, itu bidadari ada di surga. Nah, kalau setan itu tidak bisa menemui manusia dengan memakai tubuh. Tidak bisa. Tetapi dia bisa merasuki, ya, merasuki manusia. Seperti dia merasuki orang di Gerasa. Itu ya. Jelas bukan? Jadi saya sudah jelaskan berapa jumlah mereka, ya. Berapa.
lalu ciri-ciri mereka. Itu sesuai dengan Alkitab. Ya, bukan buku-buku tafsir. Juga saya sudah sampaikan ayat-ayatnya. Amin. Shalom.